Manusia itu dibagi jadi dua bang, ada yang punya otak, ada yang kagak punya otak. Cara membedakannya kita bisa lihat dari ciri-cirinya, yaitu cara berpikirnya. Kalau punya otak dia mikir, kalau nggak punya otak ya nggak mikir, kan dia nggak punya otak. Lah emang ada ya orang tapi kagak mikir? Bah banyak bang, lu percaya nggak? Masa ada orang percaya kalau nyapu nggak bersih, ntar lakinya brewokan? Itu kan tandanya dia nggak punya otak buat dipakai mikir gitu. Lu kasih tahu ke anak bocah aja ntar dia, hah? Gitu. Gue pengen dah ketemu sama orang yang pertama kali ngomong begitu, terus gue toyol palanya, lu kalau ngomong yang bener ya Ge. Karena dia ngomong ngasal kan. Tapi banyak yang percaya. Kenapa? Karena orang pada nggak punya otak. Padahal kapanpun mereka bisa ngomong. Lah emang apa hubungannya? Atau kayak, lu tau dari mana anjir? Bisa, tapi nggak mau. Cuma gara-gara dia dengernya dari orang yang menurut dia bisa dipercaya. Bapaknya, engkongnya. Jadi kebodohan ini turun-temurun gitu bang. Nah sekarang gue pengen lu bayangin dah. Orang ngomong nggak pakai otak di TikTok. Nah ini letak masalahnya. Kalimat-kalimat goblok kayak tadi kan bakal turun-temurun kalau orang nggak punya otak ketemu orang nggak punya otak. Oh iya tuh, bener tuh, iya tuh. Wah semua orang harus tahu nih. Tapi rantai ini bisa berhenti kalau orang nggak punya otak ketemunya sama yang punya otak. Lah enggak lah, apa hubungannya, lu goblok ya? Tapi ya TikTok itu membantu orang nggak punya otak ketemu sama banyak banget orang yang nggak punya otak juga. Sehingga mereka membentuk satu koalisi dengan tujuan menggoblokkan umat manusia. Ini bahaya nih bang. Ada cewek random ya bikin konten modelan begini. Gara-gara telat minum pil KB, aku kebobolan sampai dibilang bego sama suami. Setiap minum pil KB, perut aku sering kram. Abis marah-marah, sekarang dia udah 3 hari belum pulang. Aku stres banget. Coba teman-teman kita perhatikan baik-baik. Kalau abis dengerin kata-kata dia terus lu ikutan panas sama lakinya, atau bahkan sampai ikutan ngatain lakinya di kolom komentar, mohon maaf, berarti lu nggak punya otak. Lah kok bisa? Ini bagi yang merasa nggak punya otak ya, gue jabarin buat lu. Pertama, lu nggak kenal itu mbak siapa. Kedua, lu bener-bener harus nggak punya kerjaan buat dengan ikhlas dan redo ikut campur urusan orang. Ini satu kegoblokan juga kan. Ketiga, lu bahkan nggak tahu kalau si mbak itu sebenarnya ngarang. Lu nggak tahu kan? Lakinya mah aslinya baik, tapi karena gua ngarang begini jadi view gua tinggi, dapat viral, tai kucing. Bener-bener otak lu tuh nggak ada gitu. Inilah yang terjadi ketika orang nggak punya otak bikin konten dan ditonton sama orang yang nggak punya otak. Ayo masuk ya, masuk. Mas mau ikut masuk bisa? 1 tambah 1 berapa? 5. Yuk silakan masuk. Sekarang apa alasan orang-orang ini percaya gitu aja? Apakah karena mereka pernah interview langsung si mbak bersama lakinya? Apakah karena mereka punya ilmu mentalis sampai bisa tahu si mbak ngomong bener nggak? Atau karena mereka bisa telepon Tuhan langsung gitu? Kagak. Hanya karena mereka merasa relate, hanya karena mereka suka drama, hanya karena merasa laki modelan begitu udah nggak bikin kaget, udah banyak laki goblok di mana-mana. Otomatis bagi mereka si mbak kredibel, 100% bisa dipercaya. Udah segitu doang kemampuan otaknya. Nggak bisa lebih jauh dikit gitu, ntar pusing palanya. Soalnya otak dia tuh kecil banget, mungil bang, mesti di zoom pakai mikroskop. Masih gedean amoeba dibanding otak dia. Jadi bisa juga kita bilang nggak punya otak gitu. Terus orang-orang ini kan nggak punya kerjaan ya, karena itu tadi dia sempet-sempetnya ikut campur urusan orang gitu. Nah orang-orang nggak punya kerjaan cenderung caper. Nah ini masalah baru nih bang. Orang-orang nggak punya otak ini berlomba goblok bang. Siapa paling goblok dia menang gitu. Kemenangannya itu ditandai dengan dapat top komen. Udah pencapaian hidup dia tuh segitu doang gitu bang. Komen segoblok mungkin, dinotis sama banyak orang, dapatlah top komen. Seneng banget itu seneng banget. Gua top komen, lu enggak. Karena dinotis sama banyak orang, akhirnya kegoblokan ini turun-temurun. Ah masa sih ada suami kelakuannya kayak begitu? Wah di kolom komentar orang pada percaya. Ya udah gue percaya juga deh. Ditinggal bentar aja ya, power mereka tuh udah kuat banget bang. Sampai orang-orang waras nih ikutan puyeng. Kok orang pada nggak punya otak amat ya. Akhirnya ketimbun bang, orang-orang punya otak nih jadi mulai nggak kelihatan. Lu nggak apa-apa kok nggak suka sama konten ini. Lu merasa gue terlalu mojokin cewek, gue mohon maaf. Jujur dalam hati, gue pengen lu semua bahagia. Gue pengen lu semua punya tujuan masing-masing yang hebat-hebat, yang extraordinary. Bukan berdasarkan apa yang orang bilang di TikTok. Jangan mau diatur sama orang-orang nggak punya otak. Garis finish orang beda-beda. Gue pengen lu sukses pakai cara lu. Insya Allah bisa. Udah sih gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum.